Dua orang di Indonesia dinyatakan positif corona. Kasus harian tertinggi di dunia. Kematian akibat COVID-19 terus naik. Indonesia pun akan segera memulai program vaksinasi. Sudah 1 tahun lebih kita merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Ada yang kehilangan orang tersayang, kehilangan pekerjaan, pendapatannya berkurang, dan masih banyak lagi. Pemerintah dan masyarakat bersama-sama menghadapi masa yang berat ini, masa yang benar-benar baru kita hadapi. Keselamatan dan ketahanan ekonomi masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Pada bulan kemerdekaan tahun ini, kami ke lokasi pembangunan, mengangkat cerita para pekerja yang menerima manfaat program padat karya tunai dari Kementerian PUPR di masa pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR telah mengalokasikan dana sebesar Rp23,24 triliun dalam infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM. Ini merupakan upaya dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat di masa pandemi. Dari anggaran sebesar Rp23,24 triliun untuk bidang permukiman mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp5,29 triliun, ditargetkan untuk 194.000 lebih tenaga kerja. Alokasi tersebut digunakan untuk program padat karya tunai reguler seperti penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS, sanitasi berbasis masyarakat atau SANIMAS, sanitasi pondok pesantren, tempat pengelolaan sampah, Reduce, Reuse, Recycle atau TPS 3R, pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah atau PISEW, dan kota tanpa kumuh atau kotaku. Tarmin Sempuk, warga Desa Jelarai, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, adalah salah satu warga yang menerima manfaat dalam program padat karya tunai. Kementerian PUPR yang diwakili oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya, tengah membangun TPS 3R di desa tempat beliau tinggal. Nama saya Parmen Sempuk, alamat di kilometer 2 Jelarai RT 14, bekerja sebagai serabutan terutama di pertukangan. Sebelumnya saya jualan. Setelah kami berjualan karena keadaan juga sepi, pembeli-pembeli juga sudah mulai mengurangi aktivitas di luar, untuk yang belanja juga berkurang. Ketika ada penawaran untuk membangun TPS 3R, kami dengan teman-teman sepakat untuk kami yang mengerjakan TPS 3R ini sampai dengan selesai. Untuk anggota yang bekerja di TPS 3R ini rata-rata dari desa setempat sini, dari desa Jelarai kilometer 2. Untuk jumlahnya ada 18 orang. Teman-teman juga merasa senang karena untuk yang jualan juga mulai juga semakin sepi. Selain Pak Tarmin, ada Pak Suwarti Hamid. Beliau merupakan salah satu dari penerima manfaat program padat karya tunai pembangunan sanitasi Pondok Pesantren Al-Hoirot, Kabupaten Bulungan. Sebagai pekerja serabutan, beliau sangat bersyukur bisa mendapatkan pekerjaan pada pembangunan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suwardi Hamid. Saya kerja di Pondok Pesantren Al-Khairat. Saya bersyukur, berterima kasih dapat pekerjaan ini. Apalagi ini musim corona, karena tukang macam seperti kami ini susah mendapatkan pekerjaan. Sangat membantu betul Pak, karena begitu kami dipanggil Pak Ustadz, kami senang, bersyukur mendapat pekerjaan ini karena kami nganggur waktu itu. Pada
Pada lokasi pembangunan Piseu, kami bertemu dengan Pak Dingau. Beliau bercerita kebermanfaatan pembangunan program Piseu bagi masyarakat sekitar yang merupakan para petani. Sebelum adanya jalan masuk ke daerah kelompok tani ini memang sulit sekali. Beberapa tahun yang lalu kalau kami ini ke ladang, banyak kan kalau udah pakai ketinting, berdayung, ada yang jalan kaki dari Jelarai itu sampai ke lokasi pekerjaan di sawah ladang ini kira-kira 5 kilo lah, kalau PP ada 10 kilo begitu terus setiap hari. Kemudian dengan adanya pembukaan jalan ini kami sangat bersyukur, mendukung, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan terus. Sangat senang, jadi kami merasa senang, terbantulah, terutama di sektor ekonomi karena selama ini agak berat juga kita cari pekerjaan lain, mau usaha tempat lain susah, mau masukkan lamaran kemana-mana pun agak sulit seperti itu. Jadi dengan adanya pekerjaan ini, proyek ini, kami merasa terbantu lah, sangat terbantu. Untuk dalam usaha tani ya, Pak. Sini kan ada pertanian. Ada apa di sana? Ini kebun-kebun. Ini kemarin ada yang lewat sini. Oh, ini jalan tani ini Piseu nih. Di sana kebunnya. Iya. Rumahnya satu. Ini kan bertani di sini. Selanjutnya, kami mengunjungi pembangunan Pamsimas. Di lokasi pembangunan ini, kami meminta Pak Budimansyah untuk bercerita kebermanfaatan pembangunan Pamsimas di Desa Antutan, Kecamatan Tanjung Palas. Perkenalkan, nama saya Budimansyah, saya Ketua KKM dari Pamsimas Desa Antutan. Dengan dibangunnya ini mereka sangat merasa terbantu sekali karena di Antutan, di desa kami ini air bersih sangat kurang sekali, terutama dengan warga-warga kita yang jauh dari sumber air. Jadi dengan adanya menara ini, menara Pamsimas ini, diharapkan mereka yang jauh dari sumber air dapat merasakan kontribusi dari air ini sendiri. Dalam proses pembuatan menara ini kita melibatkan warga sekitar, terutama pemilik lahan ini karena lahan hibah, sehingga kita memprioritaskan orang-orang dekat di sini. Kita memperkerjakan mereka kurang lebih ada 10 orang. Jadi di masa pandemi ini kita bisa memberikan, selain proyek ini berjalan untuk masyarakat, dan juga kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk warga, terutama yang dekat dengan wilayah menara ini. Berapa kakak jadinya terlayaninya? Kita 60-an ya, 70 kakak. karena ada cuma 2 RT di situ kan. Yang bawah malah yang batu besar, atasnya baru pasir. Jadi di batu besar dulu, terus itu dia 2 kali nyaring gitu loh. Masuk ini ke saring, nanti dia naik lagi ke saring, nah ini keluar bersih. Kami juga mengunjungi lokasi pembangunan rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar negeri yang ada di Kabupaten Bulungan. Ini merupakan program reguler yang menjadi program padat karya. Ada 3 sekolah dasar yang kami kunjungi. Pertama, SD Negeri 013 Tanjung Selor. Sekolah ini berada di Desa Bulu Perindu, Kecamatan Tanjung Selor. Tak jauh dari kantor BPPW Kaltara, sekolah ini diharapkan bisa selesai dengan tepat waktu. Lingkup pembangunannya, 3 ruang kelas baru atau RKB, 1 ruang guru, perpustakaan, dan 3 bangunan toilet. Kedua, SD Negeri 011 Tanjung Palas. Sekolah yang berada di Desa Antutan ini sedang dibangun 6 ruang kelas baru, 1 ruang guru, perpustakaan, dan 3 bangunan toilet. Terakhir, SD Negeri 032 Tanjung Selor.
Untuk mencapai ke lokasi pembangunan ini, kita harus melewati hutan. Dengan kendaraan motor jenis trail, kita bisa lebih cepat sampai ke lokasi. Untungnya, hari ini tidak turun hujan, sehingga kondisi jalan yang masih tanah bisa dengan mudah dilalui. Saat hujan, jalanan akan berlumpur. Pengendara dituntut harus lebih hati-hati, sementara kendaraan roda 4 akan sulit untuk lewat. Informasi dari warga sekitar bahwa pada kanan dan kiri jalan merupakan sungai yang masih terdapat hewan buas, yaitu buaya. Pada jam-jam tertentu, seperti malam hari, kita harus lebih berhati-hati saat melewati jalan ini. Lokasi SD Negeri 032 Tanjung Selor terletak di permukiman transmigrasi Sepunggur. Listrik belum sampai pada lokasi pembangunan sekolah ini, sehingga sekolah ini menggunakan pembangkit listrik dari tenaga surya. Lingkup pembangunannya 6 ruang kelas baru atau RKB, 1 ruang guru, perpustakaan, dan 3 bangunan toilet. Harapan kami mudah-mudahan di ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 ini ada lapangan kerja yang bisa dibuka kembali seperti itu. Kami sebagai warga negara Republik Indonesia, kami sangat terharu karena biasanya kita ramai-ramai menyaksikan acara 17 Agustus, menyaksikan upacara kebesaran terutama di istana seperti itu. Kita bangga melihat anak-anak itu mengibarkan bendera merah putih, ada paskibra, tapi sepertinya tahun ini kami tidak tahu apa yang terjadi. Mudah-mudahan dapat berjalan sesuai harapan lah. Tapi walaupun dengan adanya pandemi kita tetap mencintai sebagai warga negara Indonesia yang baik. Mudah-mudahan Di momen kemerdekaan ini yang ke-76 tahun, corona berakhir, tukang juga mudah dapat pekerjaan. dan kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Kami mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kawan-kawan semua, merdeka! Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara mengucapkan Dirgahayu Indonesiaku ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Merdeka!